Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Aris Munawar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran PAI serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu. Tak lupa pula, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Di sini ada saya sendiri, Nadila Nur Fitriani, selaku moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ditemani rekan-rekan saya, ada Nur Sifah Hasanah, selaku pemateri kedua, dan juga Shala Fitria, selaku pemateri ketiga atau pemateri terakhir. Materi yang akan kelompok kami paparkan yaitu mengenai jenis dan karakteristik media pembelajaran. Nah, yang mana dalam materi ini yang pertama ada jenis-jenis media pembelajaran, kemudian untuk yang kedua ada karakteristik media pembelajaran 2 dimensi, dan yang ketiga ada karakteristik media pembelajaran di 3 dimensi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja beranjak kepada sesi penyampaian materi. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Materi pertama mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Salah satu tokoh yang bernama Jamarah mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 3 dimensi, menjadi 3. Yang pertama ada media audio, kemudian ada media visual, dan media audiovisual. Namun, seiring berkembangnya zaman disertai dengan perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi, media pembelajaran mengalami penambahan, yakni dengan adanya media animasi dan multimedia. Mengenai jenis-jenis ataupun klasifikasi dari media pembelajaran tersebut akan dibahas lebih rinci. Nah, yang pertama ada media audio. Media audio merupakan media yang bersifat auditif, yang hanya mengandalkan suara saja. Nah, jadi membutuhkan indera pendengaran untuk bisa menikmati ataupun merasakan manfaat dari media audio itu sendiri. Untuk contoh media audio, nah yang pertama pada gambar di atas ada gambar radio. Kemudian untuk gambar yang di bawahnya ada audio cassette tape recorder. Dan sebagaimana telah dipaparkan tadi, untuk sebagian kecil contoh media audio ada radio dan audio cassette tape recorder. Nah, untuk radio merupakan alat komunikasi massa yang memerlukan gelombang elektromagnetik untuk menyampaikan dan juga menerima pesan suara yang melalui udara. Nah, untuk penggunaan radio ini dianggap cukup efektif bagi kalangan yang memiliki keterbatasan, misalnya mengalami buta huruf. Nah, media radio ini dianggap efektif karena media ini bersifat informasi langsung dan informasi yang secara aktual, jadi oleh orang-orang yang mendengarnya bisa langsung dipahami. Nah, kemudian mengenai media radio ini memiliki berbagai kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya, sebagai media auditif, kelebihan dari radio yaitu informasi yang disampaikan bersifat langsung dan juga aktual. Kemudian pesan yang disampaikan mengandung ataupun dapat mengembangkan imajinasi serta mempengaruhi emosi. Nah, selain itu, radio ini bersifat portable, jadi dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Nah, untuk kekurangan radio, diantaranya pesan yang disampaikan tidak dapat diulang karena bersifat satu kali. Nah, kemudian kesan dari pengalaman pendengaran juga kurang lengkap, serta memerlukan fokus dan perhatian yang benar-benar untuk mendapatkan informasi yang disampaikan.
yaitu sekilas mengenai radio. Nah, kemudian ada audio kaset tape recorder. Nah, Thomas Edison merupakan tokoh yang pertama kali mengenalkan alat perekam suara yang dinamakan dengan fonograf. Nah, selanjutnya berkembang menjadi piringan hitam, dan seiring berkembangnya zaman dan juga perkembangan teknologi di berbagai bidang, diantaranya bidang magnetik, optik, dan juga elektronik, mendorong munculnya alat perekam suara yang lebih canggih yang dinamakan dengan magnetic tape recorder. Nah, pada magnetic tape recorder ini suara direkam melalui kaset. Nah, sehingga untuk media ini dinamakan dengan audio kaset tape recorder. Nah, sama halnya dengan radio, audio kaset tape recorder juga memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya, audio kaset tape recorder ini memiliki fungsi yang efektif dan juga variatif, karena audio kaset tape recorder ini mampu merekam, menghapus, serta menampilkan suara. Kemudian berbeda dengan radio yang hanya dapat diperdengarkan satu kali atau tidak dapat diulang-ulang. Nah, untuk audio kaset tape recorder ini dapat diperdengarkan atau bisa diputar berulang-ulang. Selain itu, audio kaset tape recorder juga mudah diproduksi dan mudah digunakan. Nah, untuk kekurangannya, audio kaset tape recorder dalam komunikasi. Baik, diulangi kembali. Untuk kekurangan audio kaset tape recorder ini, komunikasi yang disampaikan bersifat satu arah. Kemudian pita kaset yang memiliki keterbatasan kekuatan serta hanya mengandalkan indera pendengaran saja atau bersifat auditif. Mungkin kurang lebihnya seperti itu penjelasan mengenai contoh media audio yang berupa radio dan audio kaset tape recorder. Selanjutnya beranjak kepada media yang kedua, yaitu media visual. Nah, media visual merupakan media yang mengandalkan indera penglihatan saja. Nah, tadi untuk media audio, media yang mengandalkan indera pendengaran. Nah, untuk media visual merupakan media yang mengandalkan penglihatan saja. Jadi, hanya dapat dinikmati dengan cara dilihat. Nah, media visual ini dibagi menjadi dua. Ada yang menampilkan gambar secara diam seperti film strip, foto, gambar, ataupun slide, dan ada juga yang menayangkan dengan gambar bergerak seperti film kartun. Dalam media visual ini, untuk contohnya yang pertama ada overhead projector dan transparansi. Nah, untuk overhead projector atau yang biasa disingkat dengan OHP merupakan alat yang digunakan untuk memproyeksikan transparansi atau bahan tembus cahaya pada layar. Untuk cara penggunaannya, ini dengan meletakkan benda transparansi di depannya, kemudian diproyeksikan ke dalam layar yang besar sehingga dapat dilihat oleh orang-orang dalam skala besar atau jumlah yang banyak. Nah, alat ini bisa digunakan sebagai pengganti papan tulis. Namun pada zaman ini atau pada masa ini sudah ditinggalkan atau tidak banyak digunakan. OHP memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya dapat ditempatkan di depan kelas, kemudian tidak memerlukan ruangan yang gelap untuk penampilannya. Selanjutnya dapat mengatur dan menyesuaikan ukuran gambar yang diproyeksikan. Nah, sedangkan untuk kekurangannya ataupun kelemahannya yaitu membutuhkan daya listrik yang besar, kemudian harga yang dapat dikatakan cukup mahal, dan kekuatan lampu OHP yang terbatas, yaitu maksimal 90 jam. Kemudian contoh media visual yang kedua ada opaque projector. Nah, yang mana media ini memiliki pengertian, yaitu alat yang digunakan untuk memproyeksikan benda yang tidak tembus cahaya seperti daun-daun, kemudian batu,
foto, dan sebagainya. Nah, untuk alat ini menghasilkan proyeksi gambar pada layar yang lebih besar, sehingga tampak lebih menarik. Cara pemakaian OPQ proyektor yaitu dengan meletakkan buku ataupun gambar pada proyektor, dan alat ini akan memproyeksikan pada gambar. Sama halnya dengan HP, OPQ proyektor juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, mampu memproyeksikan gambar yang besar sehingga dapat dilihat oleh orang dengan jumlah yang besar atau skala yang besar. Kemudian mampu memproyeksikan gambar yang tidak tembus cahaya seperti batu, seperti yang tadi telah disampaikan. Nah, kemudian OPQ proyektor ini dapat dikatakan menghemat tenaga guru dan juga dapat mengefisienkan waktu. Nah, selain itu, mudah digunakan untuk berbagai mata pelajaran di sekolah. Untuk kekurangannya ataupun kelemahannya, OPQ proyektor ini memerlukan ruangan yang gelap, sehingga ketika ruangan yang gelap itu memiliki ventilasi udara yang kurang baik ataupun tidak bagus, akan menyebabkan ruangan menjadi panas dan sesak, sehingga siswa-siswa ataupun murid-murid yang belajar di kelas ataupun di ruangan tersebut tidak akan konsentrasi ketika belajar karena terganggu oleh rasa pengap tadi ataupun sesak tadi. Nah, mengenai OPQ proyektor, mungkin itu kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, selanjutnya untuk contoh media visual yang ketiga ada film bingkai atau disebut dengan slide. Nah, slide ini merupakan bidang bergambar yang transparansi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan bidang ini yakni kaca, plastik, dan seluloid. Nah, tetapi yang paling sering digunakan adalah seluloid. Untuk slide ini diproyeksikan dengan sebuah alat yang dinamakan dengan slide projector. Baik, selanjutnya untuk contoh media visual yang keempat ada film rangkai ataupun film strip. Nah, film strip hampir sama dengan slides, yaitu gambar pada film positif dengan ukuran 35 mm. Hanya saja frame pada film strip ini terangkai dalam satu urutan tertentu, dan sedangkan frame pada slides terpisah-pisah. Alat yang digunakan untuk meproyeksikan gambar pada film strip dinamakan dengan proyektor film strip. Film strip mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya mudah digunakan, kemudian penyajian film strip mudah disesuaikan dengan kecepatan belajar mengajar. Nah, untuk kelemahannya, urutan frame pada film rangkai ini bersifat paten sehingga tidak dapat diatur ulang ataupun diotak-atik. Nah, kemudian proyektor film strip ini sulit didapatkan dan film strip ini memiliki sifat yang mudah rusak. Nah, ini mengenai sedikit gambaran contoh-contoh media visual. Yang pertama tadi ada overhead projector, kemudian ada OPQ proyektor, ada film bingkai atau slides, dan ada film rangkai atau strip. Selanjutnya beranjak kepada media pembelajaran yang ketiga, yaitu media audiovisual. Nah, media audiovisual yaitu media yang memadukan unsur suara dan juga unsur gambar, sehingga dalam menikmatinya dibutuhkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus. Media ini dibedakan menjadi media audiovisual yang diam dan media audiovisual yang bergerak. Untuk media audiovisual yang diam, contohnya seperti slide bersuara, kemudian
film strip bersuara, dan cetak suara. Selanjutnya, untuk media audiovisual yang bergerak, contohnya adalah film suara dan video kaset. Untuk contoh dari media audiovisual ini, yang pertama ada video kaset recorder, kemudian ada televisi, dan ada gadget, tablet, dan juga smartphone. Nah, selanjutnya mengenai pemaparan contoh media audiovisual. Yang pertama ada film atau motion picture film, disebut juga dengan gambar hidup. Nah, gambar film diambil khusus dengan menggunakan alat-alat seperti kamera film dan ditampilkan dengan menggunakan proyektor film. Nah, secara historis, film pertama kali yang ditayangkan itu film dengan warna hitam putih tanpa suara. Selanjutnya berkembang menjadi hitam putih dengan suara hingga akhirnya disempurnakan lagi menjadi film warna dengan dilengkapi suara. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari media audiovisual ini, yakni film, diantaranya untuk kelebihannya mampu mempengaruhi emosi penonton dan dapat menarik perhatian. Salah satunya dapat menarik perhatian ataupun emosi anak. Nah, kemudian untuk kekurangannya yaitu biaya produksi yang tidak sedikit dan seringkali memberikan kesan ataupun kesimpulan yang kurang tepat bagi penonton karena setiap film yang ditonton oleh banyaknya orang akan mengandung kesimpulan yang berbeda-beda juga setiap orangnya. Nah, selanjutnya ada video kaset recorder. Untuk video kaset recorder ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya dapat diatur sendiri. Nah, jadi video kaset recorder ini dapat diatur sendiri seperti dapat dijalankan ataupun diberhentikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian volumenya juga dapat diatur ataupun dapat juga ditambahkan dengan suara yang lain. Nah, sedangkan kekurangannya peralatan yang cukup mahal dan tidak sembarang orang mampu menggunakannya. Kemudian komunikasi pada video kaset recorder ini bersifat satu arah. Nah, selanjutnya ada televisi. Televisi atau TV merupakan penyaluran gambar visual jarak jauh, di mana suara televisi diterima oleh masyarakat melalui proses produksi gambar, penyaluran gambar, dan penerimaan gambar oleh pesawat TV. Penggunaan TV sebagai media pembelajaran bukan terletak kepada perangkat TV-nya, melainkan pada pembuatan bahan produksi siaran TV tersebut. Nah, dalam televisi ini ataupun TV memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, sama halnya dengan contoh ataupun berbagai media-media yang lain. Untuk kelebihannya, nah, hampir semua kemampuan VCR dimiliki oleh TV, kemudian memiliki jangkauan yang sangat luas, serta dapat juga menyiarkan kejadian secara langsung. Nah, sedangkan kekurangannya, sifat komunikasi yang bersifat satu arah, kemudian tidak dapat mengontrol program di TV. Nah, karena jika TV ini digunakan sebagai media belajar, nah, seorang pendidik itu harus mengatur jadwal siaran ataupun jadwal program dari TV itu sendiri. Nah, selanjutnya ada gadget, tablet, dan smartphone. Untuk media ini merupakan alat komunikasi modern yang di dalamnya terdapat fitur audio, visual, dan audio visual sekaligus. Nah, untuk fitur-fitur tersebut dapat
dengan mudah dimanfaatkan oleh siapapun dengan tujuan apapun. Nah, untuk gadget ini mungkin semua orang pada masa ini sudah memilikinya. Nah, bahkan gadget sendiri sangat berperan penting dalam proses ataupun pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran siswa, utamanya pada keadaan ketika pembelajaran daring. Nah, untuk gadget ini tentunya memiliki berbagai kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya, gadget ini bersifat praktis, mudah dibawa ke mana-mana. Nah, kemudian jika disambungkan dengan internet, kita dapat membuka berbagai macam objek dan juga fitur yang diinginkan. Nah, sedangkan kekurangannya, gadget ini kurang mengembangkan sikap sosial peserta didik. Kemudian guru juga sulit dalam mengatur aktivitas peserta didik, serta peserta didik menjadi kurang kreatif karena segala sesuatu yang diinginkan ataupun yang kita cari itu ada di gadget di internet. Baik, itu pemaparan mengenai contoh-contoh dari media audiovisual. Nah, selanjutnya media yang selanjutnya itu ada media animasi. Nah, media animasi merupakan gambar atau grafik bergerak yang dibuat dengan cara merekam gambar-gambar diam. Kemudian rekaman gambar-gambar tersebut diputar ulang secara berurutan sehingga terlihat tidak lagi sebagai masing-masing gambar terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan yang menghasilkan ilusi pergerakan yang tidak terputus, jadi seperti video. Nah, selanjutnya untuk media animasi ini ada berbagai karakter dalam media animasi ini. Nah, untuk karakter dalam media animasi ini dapat berupa orang, kemudian hewan ataupun objek lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, sehingga karakter-karakter animasi tersebut dapat diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan-kumpulan gambar itu berubah menjadi sebuah video. Mohon maaf, diulangi kembali. Nah, jadi karakter dalam animasi tadi baik berupa gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi memuat objek-objek yang seolah-olah hidup. Nah, karena disebabkan oleh kumpulan gambar yang berubah beraturan serta bergantian ditampilkan. Nah, kemudian objek dalam gambar juga dapat berupa tulisan, kemudian bentuk benda, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada multimedia. Nah, multimedia adalah media yang menggabungkan banyak unsur seperti audio, visual, dan animasi yang terdiri atas teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan juga animasi secara terintegrasi. Nah, lebih daripada itu, bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, berkembang media pembelajaran yang bersifat multimedia, yang mana menggabungkan antara media audio, media visual, dan media audiovisual dengan bantuan komputer. Mungkin pemaparan materi pertama dicukupkan sekian. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua dan juga ketiga untuk menyampaikan ataupun memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan mengenai karakteristik media pembelajaran 2 dimensi. Karakteristik media 2 dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berbeda pada satu bidang datar. Media pembelajaran 2 dimensi ini meliputi media grafis, yaitu
suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Adapun fungsi umum dari media grafis ini adalah untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Adapun ciri-ciri dari media grafis termasuk dari media dua dimensi adalah dapat dilihat dari bagian depannya media, visual diam sehingga dapat diterima melalui indera mata. Kelebihan yang dimiliki dari media grafis ini adalah bentuknya sederhana, kemudian bahannya mudah diperoleh, dan menyampaikan rangkuman, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Sementara itu, media grafis memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menjangkau kelompok besar, hanya menekankan persepsi indera penglihatan, tidak menampilkan unsur audio dan motion. Adapun jenis-jenis media grafis ini meliputi sketsa, kemudian gambar, grafik, bagan, poster, kartun dan karikatur, peta, dan transparansi OHP. Kemudian yang selanjutnya ada media papan. Media bentuk papan adalah media pembelajaran yang berbentuk papan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Media papan yang bisa digunakan dalam pembelajaran ini diantaranya adalah papan tulis, papan flanel, papan tempel, dan papan magnet. Papan tulis yaitu media pembelajaran sederhana yang sudah lama digunakan di berbagai tempat. Biasanya media papan ini dibuat dari bahan bilah kayu yang dicat hitam. Seiring berkembangnya waktu, selain media papan berwarna hitam, ada juga media papan berwarna putih atau whiteboard yang dibuat dari triplek. Media papan putih ini memerlukan spidol sebagai alat tulisnya, yang sering kita kenal dengan spidol board marker. Kini media papan tulis tidak hanya berwarna hitam atau putih saja, tetapi banyak variasi warna lain yang digunakan untuk menambah keefektifan pembelajaran dan mengurangi kelelahan mata. Adapun keuntungan menggunakan papan tulis ini adalah dapat digunakan di segala jenis tingkatan lembaga. Kemudian penggunaan papan tulis ini dikenal dengan penggunaan papan tulis yang ekonomis. Tapi kekurangannya memungkinkan sukanya dalam mengawasi aktivitas siswa. Kemudian yang selanjutnya ada papan tempel. Adalah sebilah papan yang fungsinya sebagai tempat untuk menempelkan pesan dan suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu display yang merupakan bagian aktivitas penting suatu sekolah. Keuntungan penggunaan papan tempel ini adalah menarik perhatian, memperluas pengertian anak, mendorong kreativitas, membangkitkan rasa keindahan dan memupuk rasa tanggung jawab. Adapun kelemahan dari papan tempel ini adalah sulit memantau apakah semua siswa itu dapat memperhatikan pelajaran yang disampaikan atau tidak, sehingga apabila siswa tidak memperhatikan akan terjadi kemungkinan kenakalan pada suatu siswa. Kemudian selanjutnya papan flanel, sering juga disebut sebagai visual board. Papan tersebut dilapisi kain flanel atau kain yang berbulu, di mana padanya diletakkan potongan gambar-gambar atau simbol-simbol. Gambar-gambar atau simbol tersebut biasanya disebut item papan flanel. Kegunaan papan flanel adalah dapat dipakai untuk jenis pelajaran apa saja dan dapat menerangkan perbandingan atau persamaan secara sistematis dan dapat memupuk siswa untuk belajar. Yang selanjutnya ada papan magnet yang lebih dikenal dengan sebutan whiteboard atau magnetic board. Adalah papan yang dibuat dari lapisan email putih pada sebidang logam sehingga pada permukaannya dapat ditempelkan benda-benda ringan dengan interaksi magnet. Keistimewaan dari papan magnet ini adalah memiliki alat tulis khusus, kemudian lebih mudah dipindah-pindahkan dan dapat meningkatkan perhatian dan semangat belajar siswa karena tulisannya lebih terang. Kemudian, kelemahan dari papan magnet ini adalah harganya yang mahal daripada papan flanel. Media selanjutnya adalah media cetak. Contoh media cetak yang banyak digunakan dalam pembelajaran ini diantaranya buku pelajaran,
surat kabar dan majalah, ensiklopedi, buku suplemen, pengajaran berprogram, dan komik. Adapun kelebihan yang dapat dirasakan ketika penggunaan media cetak ini diantaranya, media cetak dapat digunakan dalam berbagai tujuan karena beraneka ragam bentuk dan jenisnya. Kemudian media cetak mudah disimpan dan tidak memerlukan tempat khusus, memudahkan guru dalam menjelaskan dan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Adapun kekurangan dari media cetak ini adalah membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup tinggi pada pembuatan sebagian media grafis. Kemudian media cetak juga mudah rusak dan tidak tahan lama jika tidak dirawat dengan baik. Beberapa contoh media cetak yang biasa digunakan dalam pendidikan, yang pertama tadi ada buku pelajaran, yaitu suatu penyajian dalam bentuk bahan cetakan secara logis dan sistematis tentang suatu cabang ilmu pengetahuan atau bidang studi tertentu. Manfaat dari buku pelajar ini yaitu sebagai alat pelajaran individual, pedoman guru dalam mengajar, alat mendorong siswa memilih teknik belajar yang sesuai, dan alat untuk meningkatkan kecakapan guru dalam mengorganisasi bahan pelajaran. Kemudian selanjutnya ada surat kabar dan majalah, yaitu adalah media komunikasi massa dalam bentuk cetak yang tidak perlu diragukan lagi peranan dan pengaruhnya terhadap masyarakat pembaca pada umumnya. Adapun fungsi dari surat kabar dan majalah yaitu mengandung bacaan yang hangat dan aktual, kemudian membuat data terakhir tentang hal yang menarik perhatian. Kemudian, surat kabar dijadikan sebagai sarana belajar menulis artikel, membuat bahan clipping yang dapat digunakan sebagai bahan display untuk papan tempel. Kemudian yang selanjutnya ada ensiklopedi ataupun kamus besar yang membuat berbagai peristilahan ilmu pengetahuan yang akan menjadi sumber belajar yang cukup penting bagi siswa. Kemudian, selanjutnya ada buku suplemen yang berfungsi sebagai bahan pengayaan bagi anak, baik yang berhubungan dengan pelajaran maupun. Kemudian yang selanjutnya ada pengajaran berprogram, yaitu salah satu sistem penyampaian pengajaran dengan media cetak yang memungkinkan siswa belajar secara individual sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya, serta memperoleh hasil sesuai dengan kemampuannya juga. Kemudian yang terakhir ada komik, yaitu suatu bentuk sajian cerita dengan berisi gambar yang lucu. Buku komik ini menyediakan cerita-cerita yang sederhana, mudah ditangkap dan dipahami isinya sehingga sangat digemari, baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Demikian penjelasan dari saya mengenai karakteristik media pembelajaran 2 dimensi. Baik, saya Sela Fitria. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Nah, karakteristik media 3 dimensi ini adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya itu secara visual 3-dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Media 3 dimensi yang dapat diproduksi dengan mudah, tergolong sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Hal tersebut karena tanpa harus memerlukan keahlian khusus, dapat dibuat sendiri oleh guru, bahannya mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Nah, menurut Mujiono mengatakan bahwa media sederhana 3 dimensi ini memiliki kelebihan-kelebihan, diantaranya itu memberikan pengalaman secara langsung, menyajikan secara konkret, dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh, kemudian baik konstruksinya maupun cara kerjanya, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Namun demikian, kelemahan-kelemahannya adalah tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar. Penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatannya rumit. Selanjutnya, ada contoh pembelajaran yang termasuk pada media 3 dimensi,
yaitu ada media wisata, media tiruan, dan spesmen. Dan untuk media wisata ini adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan melalui kunjungan ke suatu tempat di luar kelas sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan akademis dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Nah, adapun keuntungan-keuntungan yang diperoleh antara lain adalah siswa memperoleh pengalaman langsung sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna, membangkitkan minat siswa untuk menyelidiki, kemudian melatih seni hidup bersama dan bertanggung jawab bersama, kemudian menciptakan kepribadian yang komplit bagi guru dan siswa, mengintegrasikan pengajaran kelas dengan kehidupan dunia nyata. Namun demikian, terdapat juga kelemahan-kelemahannya, seperti sulit dalam pengaturan waktu, memerlukan biaya dan tanggung jawab yang ekstra. Kemudian objek wisata yang dikunjungi jarang memberikan peluang yang terkait dengan tujuan belajar. Untuk selanjutnya, media tiruan. Media tiruan ini sering disebut juga sebagai model. Ada beberapa tujuan belajar dengan menggunakan model, yaitu mengatasi kesulitan yang muncul ketika mempelajari objek yang terlalu besar, mempelajari objek yang telah menjadi sejarah di masa lampau, mempelajari objek-objek yang tak terjangkau secara fisik, mempelajari objek yang mudah dijangkau tetapi tidak memberikan keterangan yang memadai, misalnya mata manusia dan telinga manusia. Kemudian mempelajari konstruksi-konstruksi yang abstrak, memperlihatkan proses dari objek yang luas, misalnya proses peredaran planet. Dan keuntungan menggunakan model ini adalah belajar dapat difokuskan pada bagian yang penting-penting saja, dapat mempertunjukkan struktur dalam suatu objek, siswa memperoleh pengalaman yang konkret, ditinjau dari cara membuat, bentuk dan tujuan penggunaan model dapat dibedakan atas model perbandingan, misalnya globe, model yang disederhanakan, model irisan, model susunan, model terbuka, model utuh, boneka, dan topeng. Dan untuk selanjutnya, spesimen. Nah, spesimen ini adalah benda-benda asli atau sebagian benda asli yang digunakan sebagai contoh. Ada juga benda asli yang tidak alami atau berada asli buatan, yaitu jenis benda asli yang telah dimodifikasi bentuknya oleh manusia. Contoh-contoh spesimen ini benda yang masih hidup adalah seperti akuarium, terarium, kebun binatang, kebun percobaan, dan institutorium. Kemudian ada contoh spesimen benda yang sudah mati adalah herbarium. Kemudian taksidermi, awetan dalam botol dan awetan dalam cairan plastik. Adapun contoh-contoh spesimen benda yang tidak hidup adalah berbagai benda yang berasal dari batuan dan mineral. Sekarang belajar melalui benda sebenarnya jarang dilakukan. Ada beberapa alasan orang tidak mempelajari benda sebenarnya, yaitu bendanya sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, sangat sulit untuk dijangkau. Terlalu besar atau terlalu kecil, sangat berbahaya untuk pelajari langsung, tidak boleh dilihat, dan terlalu cepat atau terlalu lambat gerakannya. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang ketiga, yaitu tentang karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Alhamdulillah, materi dari awal hingga akhir telah selesai dipaparkan. Terima kasih kepada pemateri 2 dan 3 yang telah memaparkan materinya. Nah, melalui pembahasan terkait jenis dan karakteristik media pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa
bahwasanya media pembelajaran itu bermacam-macam. Ada media audio, media visual, media audiovisual, media animasi, dan multimedia. Nah, yang mana dari masing-masing media tersebut ada yang berupa media 2 dimensi dan 3 dimensi, disertai dengan karakteristik dan kelebihan kekurangan media tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penyampaian materi ataupun dari tutur bahasa yang diucapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.